di daerah ini pun kami termasuk orang pertama yang termasuk rombongan pertama yang datang, termasuk juga orang-orang umum yang segera memberi bantuan. Tapi kita melihat juga saya memang selalu memperhatikan apakah sudah ada bantuan dari Dinsos apa. Nah, itu selalu jawaban mereka belum. Kata mereka, kami telah berjanji. Kata yang lain, gak tahu diri. Kata mereka, kami tak bekerja, hanya bicara tak ada buktinya. Kata mereka, kami banyak mintanya, banyak masalah, gak ada usaha. Kita dengar sajalah kata mereka. Kita dengar sajalah kata mereka. Banjir, erupsi, gempa bumi, longsor. Misi Bu, rumahnya Bu Susi di mana ya? Oh, Ibu Susi, Ibu naik aja ke atas, rumahnya di sebelah kiri. Naik ke atas sini kiri? Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Adalah makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Saat itulah rakyat berada di titik terendah mereka yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan bantuan, terutama dari mereka yang mereka sebut wakil rakyat. Dan sampai hari ini, yang mereka temukan adalah birokrasi. Pem, aku mau nanya deh. Ini jangan pakai kesel ya. Bagaimanapun, Jawa Barat, Bogor dan sekitarnya adalah salah satu penyumbang bencana terbesar terbanyak di ya beberapa tahun belakangan inilah, dan selalu hubungannya dengan tanah ya, mau itu banjir, mau itu longsor, mau ya itulah pokoknya. Jadi menurut aku bisa salah sih. Harusnya kita kan memang pekerja sosial yang independen ya. Kita udah pasti duluan, oke ini bantuan lalala, kita bahkan udah hafal nih. Oke, untuk hari pertama ini harus dikirim, setelah hari ketiga apa, setelah hari kelima apa gitu. Tapi seharusnya Pemda, Dinsos setempat dan segala macam apalah ya badan-badan itu sudah terbiasakah mereka dengan mitigasi bencana dengan apa ya, kondisi wilayah yang kayak gini kali ya. Karena bagaimanapun bencana sering banget kan. Harusnya udah ada nih loh, udah ada pakemnya begini pada saat bencana langsung berapa jam. Karena kita berapa kali kesini kita duluan ya. Iya. Ini contoh yang daerah ini deh gimana Mem? Ya, di daerah ini pun kami termasuk orang pertama yang termasuk rombongan pertama yang datang, termasuk juga orang-orang umum yang segera memberi bantuan. Tapi kita melihat juga saya memang selalu memperhatikan apakah sudah ada bantuan dari Dinsos apa. Nah, itu selalu jawaban mereka belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Jalal. Saya salah satu relawan dari Rumah Harapan Melani Subono. Kegiatan saya sehari-hari di pertanian dan saya juga narasumber untuk UMKM di beberapa daerah. Saya lebih bergerak di kegiatan relawan ini karena panggilan ya. Mungkin ini pengalaman yang saya mulai dari saya kelas 2 SD. Pertama saya turun ke lapangan di bawah ayah saya. Ternyata itu menjadi satu momen yang mengajarkan saya kepedulian kepada masyarakat. Jadi sehingga itu tidak bisa saya tinggalkan, sesibuk apapun saya sempatkan kalau terjadi hal-hal yang membutuhkan bantuan. Dan saya dengan Rumah Harapan itu sangat ini sekali ya, sangat bahagia sekali saya bisa turun ke lapangan, melihat kondisi di lapangan, bencana-bencana sejauh itu bisa kita jangkau di Bogor kota ataupun di kabupaten. Berarti walaupun sudah cukup sering terjadi, tapi memang belum ada cak-caknya ya?
Belum. Apakah di sini tipe yang bantuan masih seperti di daerah lain, kadang di pool, di posko, dan Iya. kadang-kadang dalam keadaan seperti ini pun kita ngambil harus ada birokrasi yang cukup kompleks, misalnya harus Iya. bawa kakak, gimana cari kakaknya begini kan? Ya, Apakah masih berlaku itu? kebanyakan wilayah seperti itu. Karena kan ada di tempat yang lain juga saya temukan itu RT RW berjejeran bawa surat-surat, bawa bukti bahwa warga mereka dapat jadi korban. Nah, tapi mereka masih menunggu sampai siang, sementara saya lihat dalam di kelurahan itu, di dalam itu bantuan sudah menumpuk gitu. Saya sampai sempat ngomong, Pak, kenapa tidak segera disalurkan? Nah, tunggu Bu datanya dulu gitu. Nah, kalau kita dari Rumah Harapan kan nggak kayak gitu. Ya, kita independen. mikirinnya saya tidak akan menurunkan bantuan di tempat itu, tapi saya akan turun langsung ke korban. Jadi Sesuai kita yang mereka membagi. butuh. Ya. Jadi wilayah ini ada berapa kakak atau berapa keluarga, kita turunkan berapa, nanti wilayah lain berapa, itu kita bagi dengan merata. Berarti gitu. mereka sangat masih memegang pakem birokrasi ya. Kita pengen nih, aku pengen ngajak Mim, kita ngomongin ini yuk ke orang yang harusnya cukup mempunyai wewenang Iya. untuk, kalaupun tidak sendiri dia yang menyelesaikan, tapi dia sebagai suara kita di area sini, Iya, betul. beliau harusnya bisa mengarahkan ini loh, ini loh, ini. Yang pertama, kami berkomitmen bahwa prioritas penanganan bencana itu pasti nomor 1. Harusnya. Ya. Yang kedua, apa yang disampaikan Ibu tadi, kenapa sih hari ini bencana, besok baru datang? Pertama, geografis di Kabupaten Bogor, ini Kabupaten Bogor terluas, terpadat di Indonesia. Iya, betul. Ya, dengan 6 juta jiwa. Kemudian kita untuk melangkah BPBD khususnya ke bencana itu membutuhkan jarak tempuh ke Liwiliang minimal 5 jam. Iya. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD kita berkomitmen ada regulasi terkait tahapan, Bu. Pertama, desa harus menyampaikan fakta kejadian. Kemudian kecamatan langsung bebas, Bu. Saya sangat fokus kepada penanganan bencana apa yang disampaikan Ibu tadi. Bahwa tidak kita hanya melihat bencana waktu itu, Iya, tapi betul. kita pasca bencana Setelahnya. setelah. Contoh hari ini mungkin Ibu pernah mendengar bencana di Kecamatan Sukajaya. Mm-mm. Ya. Ya. Itu recovery-nya aja nggak cukup 1 tahun. Yang Sukajaya yang Iya. itu. Hari ini saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk membangun huntap kurang lebih 2.500 Yang ini. di Sukajaya. Ya. Jadi hari ini pun masih kita perhatikan. Cukupkah membangun huntap? Tidak. Mungkin PSU-nya kita harus perhatikan. Nah, ini salah satu contoh. Jadi saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor fokus. Nah, terkait bantuan makanan itu biasanya kita juga melihat jumlah. Dan yang biasanya itu ada relawan-relawan. Contoh kejadian di Puncak, ya bencana banjir bandang. Itu sampai bantuan itu tidak overload lah. Padahal bencananya tidak besar. Tidak besar. Saya Jadi juga ke sana itu. kita harus ada tahapan-tahapan. Kemudian kita harus lihat fakta di lapangan, apa yang kita bantu, apa yang akan menjadi prioritas. Baik, dengan saya RT 03 RW 02 Gang Barjo Deni. Sebetulnya untuk kejadian buat kedepannya ya Bu ya. Kedepannya seperti rumah yang pada hancur, ada 1, 2, 3, seperti apa gitu. Karena ada masih dari mereka mengharapkan dapat pergantian bantuan lah dari pemerintah setempat. Bu, tadi kita kan ngobrol, sebenarnya cuma pengen ngomong sebentar aja sih. Saya tahu ini kejadian waktu itu mungkin daerah sini udah cukup umum ya dengan bencana gitu ya. Jadi udah pasti banyak relawan atau bantuan dari sekitar yang datang. Tapi pertanyaan saya sih, pemerintah kota sini sendiri, Pemda ya terutama, masuk untuk bantuan warganya sendiri nih. Hari keberapa ya? Hari ketiga. Hari ketiga ya?
Sekarang saya perlu sampaikan ke Ibu ya, bahwa kita punya komitmen itu untuk tahun 2023 itu 150 miliar lebih untuk Huntap itu. Berarti ada komitmen antara pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor mengutamakan keinginan masyarakat, fasilitas masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ketika kita Huntapnya sudah dibangun, kita harus berpikir infrastrukturnya seperti apa, PSU-nya seperti apa. Kita udah desain sedemikian rupa. Tahapan apa ya Pak? Mereka mesti kemana, ke siapa, dan tahapan apa yang mesti dijalani Dan biar kita sampai? persyaratannya apa? Oh ya, sama persyaratannya apa? Ya, persyaratan itu tentunya ada verifikasi dari mulai kepala desa ya. Oh iya ya. Tadi saya Tempatnya. mendengar ada ganti rugi 2 juta. Mungkin itu ruksak ringan. Ada ruksak berat, ada yang memang total. Itu ada tahapan-tahapan. Tapi saya yakinkan bahwa untuk rumah tidak layak huni itu sudah kita flat 15 juta. Oke, berarti mereka harus ke kepala desanya atau RT RW-nya mereka betul. setempat untuk Ya. menjalani si Huntap. Betul. Tapi ada persyaratan bahwa tanah yang akan dibangun kembali itu milik sendiri. Oh, itu nanti kita ada kerjasama. Oh. Salah satu kita contoh di Kecamatan Sukajaya. Kita kan membutuhkan tanah tidak 1 hektar, mungkin Ya. puluhan. Ya. Kita harus kerjasama dengan mungkin BUMN, dengan pemerintah pusat, kan gitu. Perhutani, barangkali Perhutani ya. yang Ibu sampaikan itu kan gitu. Iya, iya. Jadi kami punya komitmen yang kuat bahwa masyarakat Kabupaten Bogor harus sejahtera. Keren. Dan jangan lupa tagline-nya Bogor Kota Hujan. Ya kan? Bogor kota Hujan. Kota Kota roti unyu angkot kalau kali, kata Pak. saya. Kota angkot, kota roti unyu banyak. Ganti tagline. Oke, kita udah dengar kata mereka dan kata mereka. Ya. Ya, buat teman-teman yang ada di Gang Barjo, itu tadi jawabannya. Ya. Gimana caranya kalian bisa mendapatkan si Huntap itu? Ya. Datengin, ini kan kita lihat aja nanti hasilnya. Tunggu di kata mereka lagi. Itulah cerita mereka. Itulah kata mereka. Mereka butuh bantuan, katanya bantuan ada. Bencana tidak hanya terjadi di Bogor. Bahkan di ibu kota sekalipun, bencana ada di mana-mana. Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.